kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Elis. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lili, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Lili sendiri? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Sesuai janji kita kemarin nih Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Apa nih kira-kira yang ingin Ibu Elis bicarakan? Apa yang mengganggu pikiran Ibu nih sehingga Ibu terlihat sangat suntuk? Iya Bu, gini Bu. Akhir-akhir ini saya memperhatikan anak-anak di kelas itu belajarnya kayaknya kurang fokus begitu Bu. Mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran matematika Bu. Kalau di rata-rata hampir 80% dari nilai mereka itu di bawah KKM Bu. Wah, begitu ya Bu. Terus apa masih ada yang lain nih Bu masalahnya? Iya Bu. Padahal saya merasa Bu, pembelajaran saya sudah terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran. Tapi masih saja siswa-siswa itu seperti kelihatannya tidak paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mereka kurang antusias dalam pembelajaran matematika Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa sudah maksimal ya Bu berusaha sebaik mungkin dalam pembelajaran khususnya matematika. Oke, baik Bu, mari kita bicarakan nih bersama-sama masalah Ibu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih untuk Ibu? Apa yang ingin Ibu Elis dapatkan nih dari hasil pembicaraan kita hari ini? Setelah pembicaraan kita kali ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak saat belajar itu menjadi lebih aktif begitu Bu. Mereka lebih antusias mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian mereka juga saya berharap mendapatkan nilai yang saya harapkan begitu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Elis nih, kondisi ideal murid-murid Ibu di kelas 5 khususnya dalam pembelajaran matematika itu seperti apa nih Bu? Menurut saya Bu, kondisi ideal yang saya harapkan itu yaitu siswa yang aktif dalam belajar, yang memahami apa yang saya sampaikan, kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik, dan mendapatkan nilai yang bagus begitu. Kira-kira nih Bu, kalau antara rentang 1 sampai 10, nah anak-anak di murid Ibu itu di kelas 5 itu berada di berapa nih Bu sekarang ini? Kalau 1 sampai 10. Menurut saya Bu, kalau ada di rentang 1 sampai 10, mungkin kondisi belajar mereka saat ini ada di level 4 Bu. Oh, level Ibu di level 4 ya sekarang ini. Nah, harapan Ibu nih, inginnya mereka itu berada di level berapa? Saya sih berharap mereka itu belajar ada di level 9 sampai 10 begitu. Wah, harapan Ibu sungguh bagus ya, Bu. Nah, apa sih yang bisa Ibu lakukan nih untuk mencapai 9 sampai 10 itu, Bu? Apa yang Ibu ingin akan lakukan seperti itu? Mungkin saya harus mengubah strategi saya dalam mengajar ya Bu. Siapa tahu selama ini
pembelajaran yang saya sampaikan ada yang salah, Bu. Nah, itu Ibu tujuannya Ibu sudah tahu ya, baiklah. Nah, bisa ceritakan Ibu kira-kira apa nih yang membuat anak-anak atau murid di kelas 5 itu nilai matematikanya itu kurang? Kalau saya rasa mereka mendapatkan nilai kurang itu karena mereka malas belajar, Bu, mungkin. Oh iya, jadi mereka itu kurang berminat ya Bu dalam pembelajaran matematika tersebut ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Kalau sedang belajar itu mereka ramai sendiri, Bu. Mereka asik sendiri dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Sudah saya tegur sih, tapi dalam waktu beberapa menit lagi mereka begitu lagi, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, mereka itu tertarik tidak dengan pembelajaran matematika selama ini di kelas Ibu itu? Nah, itu tadi, Bu, kelihatannya mereka itu kurang antusias terhadap pembelajaran matematika saya. Jadi motivasinya mereka itu kurang ya Bu dalam belajar matematika. Biasanya nih, Ibu itu suka memakai media apa ketika Ibu mengajar matematika di kelas 5? Media ya, Bu. Kalau media sih biasanya saya selama ini memakai modul saja, Bu, sama lembar kerja. Kemudian materinya paling saya tulis di papan tulis. Begitu, Bu. Jadi Ibu mengajar menggunakan eh, modul dan juga lembar kerja ya Bu, dan juga Ibu suka menuliskannya ya Bu di papan tulis. Nah, Ibu apa aja nih metode-metode yang pernah Ibu lakukan nih di kelas 5 tersebut untuk mengajar matematika? Sejauh ini sih metode yang suka saya gunakan yang paling sering, Bu, paling metode ceramah sama diskusi saja, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau dapat saya simpulkan nih ya Bu ya, boleh anak-anak di kelas 5 Ibu itu nilai matematikanya itu kurang ya Bu, rendah atau di bawah KKM. Karena ketika mereka belajar itu kurang fokus, kurang antusias, serta motivasinya rendah. Betul begitu Bu Elis? Betul sekali, Bu. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih berminat lagi dalam belajar matematika? Apa nih caranya? Kalau cara lain yang saya pikir, Bu, mungkin gunakan video akan lebih menarik ya buat mereka, Bu. Nah, itu ide bagus sekali, Bu. Nah, apakah Ibu sudah banyak nih video-video pembelajaran matematikanya? Pembelajaran matematika sih ada, Bu, cuma belum banyak begitu, dan belum pernah juga saya serahkan ke kelas, Bu. Seperti itu nih. Apakah ada hal lain nih, cara yang lain yang bisa Ibu lakukan nih untuk membantu mereka lebih semangat lagi belajar matematikanya? Cara lain yang akan saya gunakan mungkin saya akan memakai gadget, Bu, untuk media pembelajaran berbasis game mungkin, Bu. Nah, betul ya Bu, bagus sekali Ibu ini ide-idenya. Nah, dengan ide-ide tadi yang Ibu sampaikan, apakah dapat mengubah nih anak-anak menjadi lebih semangat atau motivasinya meningkat seperti itu, Bu? Kalau menurut saya sepertinya bisa, Bu. Karena anak-anak sekarang itu sepertinya mereka lebih kecanduan pada game, Bu. Jadi penggunaan gadget itu sangat erat dengan kehidupan mereka saat ini, Bu. Kemudian video juga saya rasa bisa membuat mereka menjadi lebih fokus lagi dalam belajar. Ya Bu, jadi gadget itu bisa dimanfaatkan ya Bu dalam pelajaran matematika nih. Dari apa yang sudah Ibu utarakan tadi nih, bisakah Ibu sampaikan nih apa yang akan Ibu lakukan nih ke depannya?
yang akan saya lakukan ke depannya mungkin Bu, saya akan memakai proyektor untuk media pembelajaran supaya saya bisa menampilkan video-video yang sudah saya referensi Bu nanti. Kemudian saya juga mau memanfaatkan gadget untuk media pembelajaran berbasis tim tadi Bu. Bagus sekali nih ide-ide Ibu. Nah, itu Ibu bisa menyelesaikan nih permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, itu harus segera dicoba ya, Bu. Iya Bu, akan segera saya coba. Kira-kira nih, kapan Ibu akan memulainya? Terus kira-kira komitmen apa nih untuk selanjutnya? Saya mungkin akan segera menyiapkan media-media pembelajaran malam ini juga Bu. Kemudian supaya bisa saya terapkan secepatnya Bu. Mungkin besok kalau sudah siap saya mulai terapkan di kelas Bu. Wah, semangat sekali nih Ibu Elis. Alhamdulillah ya Bu. Nih, kemudian siapa nih yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen yang tadi Ibu sampaikan? Saya rasa saya akan segera berkoordinasi dengan operator sekolah ya Bu. Karena operator sekolah tentunya lebih paham mengenai IT Bu. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang tentunya lebih ahli dalam IT Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa menjalankannya dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu. Good luck Ibu Elis. Terima kasih banyak Bu. Saya akan segera mencoba apa yang sudah tadi saya rencanakan. Nah, iya Bu, mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Bu ya. Sekarang saya sudah merasa agak plong begitu. Saya sudah bisa mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi siswa-siswa saya ketika pembelajaran matematika terutama. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang sekali Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri ya Bu. Mudah-mudahan terlaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah membantu saya mendengarkan kisah saya tadi. Sudah rasa agak nyaman begitu Bu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kembali nih Ibu Elis. Nih, alhamdulillah percakapan kita kali ini menemukan hasil ya Bu ya. Alhamdulillah, Ibu sampai jumpa nih di lain waktu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lili. Apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Elis. Bagaimana dengan kabar Ibu Elis sendiri?
Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Begini, Bu, kemarin Bu Lili katanya ada yang ingin dibicarakan sama saya. Apa nih yang mengganjal pikiran Bu Lili selama ini? Iya nih Bu, saya ini ingin membicarakan permasalahan yang saya alami nih sekarang-sekarang ini. Seperti itu Bu. Apa tuh masalahnya, Bu? Boleh diceritakan? Ini Bu, sekarang-sekarang ini saya itu merasa mumet, merasa banyak tugas, kurang fokus. Jadi saya itu butuh manajemen waktu Bu. Baik di sekolah, saya mengajar, saya di rumah, kemudian tugas saya sebagai CGP, ada yang keteteran Bu. Apalagi seperti yang Ibu tahu nih, jarak saya itu dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, Bu. Jadi kadang saya merasa kelelahan. Pulang dalam keadaan lelah, capek. Kemudian disambut dengan anak yang ingin dengan kita waktunya. Kemudian juga tugas LMS yang cukup banyak ya, Bu. Kemudian tugas-tugas yang lainnya, Bu. Seperti itu. Jadi selama ini Bu Lilik merasa keteteran, Bu, ya, karena tugas-tugas Ibu Lilik yang mungkin terlalu banyak. Ada tugas sekolah, kemudian ada lagi tugas CP, belum lagi tuh rumah. Itu ya, Bu. Sekarang apa Ibu ingin hasilkan dari perbincangan hari ini? Kalau yang ingin dihasilkan saya itu ingin semua tugas-tugas saya itu dapat terlaksana dengan baik, Bu. Baik tugas saya di sekolah, tugas tambahannya, tugas utama, kemudian tugas di rumah juga seperti itu, Bu. Jadi saya itu ingin memanage waktu sebaik mungkin dan juga diri. Begitu, Bu. Jadi Ibu Lilik menginginkan semua tugas Bu Lilik yang banyak ini bisa terlaksana dengan baik, ya, Bu. Nah, kalau itu masalahnya, apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan buat Bu Lilik? Kalau yang menjadi keberhasilan itu menurut saya itu, Bu, tugas utama saya sebagai guru mengajar itu di kelas terdapat terlaksana. Kemudian tugas tambahan lainnya juga dapat terlaksana. Tugas saya sebagai CGP dapat terlaksana. Dan juga saya tidak melupakan tugas utama saya di rumah. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi tujuan utama Bu Lilik hari ini yaitu fokus pada masalah Bu Lilik pecahkan, ya, Bu, karena keteteran dengan pekerjaan Ibu. Mungkin menurut Ibu Lilik yang paling penting itu apa sih, Bu? Kalau yang paling penting sih menurut saya adalah memanage diri dan waktu sebaik mungkin. Kemudian dalam penentuan mana nih tugas yang paling harus didahulukan atau diutamakan. Saya itu mengalami kendala. Kemudian saya berharap dengan berbincang-bincang bersama Ibu Alis ini saya bisa tercerahkan, Bu. Karena ketika kita dalam memilih prioritas, terkadang ada beberapa tugas yang terlewat atau tertinggal seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Memang ya, memanage diri itu dan memanage waktu itu sangat penuh, sangat sulit untuk kita laksanakan, Bu. Saya juga bisa merasakan apa yang Ibu Lilik rasakan saat ini. Apalagi Bu Lilik ke sekolah bahkan sangat jauh, jadi memerlukan banyak waktu begitu. Dan kita juga harus fokus pada satu hal sehingga hal yang lain terlewatkan. Nah, apakah selama ini hambatan yang Ibu Lilik rasakan? Kalau hambatan sih, Bu, pasti ada ya, Bu. Saya itu merasa hambatan selama ini yaitu ketika ada tugas tambahan yang datang secara mendadak atau tiba-tiba, Bu. Contohnya saja kemarin, Bu, ya. Pada hari itu saya sudah
menentukan apa nih yang saya akan lakukan ketika saya sudah beres mengajar, Bu. Nah, tapi tiba-tiba pada hari itu Bapak Kepala Sekolah memanggil saya, kemudian memberikan saya tugas tambahan. Dan pada akhirnya saya harus pulang pada larut malam, sehingga ketika saya sampai di rumah, saya tidak sempat melaksanakan tugas yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Seperti itu, Bu. Jadi saya merasa ada hambatan itu ketika ada tugas tambahan mendadak. Jadi selama ini Ibu Lilik merasakan karena adanya tugas tambahan, ya Bu. Tugas ini sudah mempunyai solusinya. Kalau solusinya sih saya itu berencana untuk meningkatkan efektivitas menjalankan semua tugas-tugas saya atau kegiatan saya, dan juga untuk bisa memanage waktu sebaik mungkin, Bu. Dan juga ketika ada permasalahan yang tadi, nah saya akan berkoordinasi dengan rekan yang lainnya karena potensi rekan-rekan saya itu di sekolah itu bagus, Bu. Jadi saya bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi di sekolah Bu Lilik juga masih banyak guru yang memiliki potensi ya Bu. Nah kalau kenapa sih harus semua Bu Lilik yang mengerjakan? Nah, Ibu ya. Iya. Ibu buat dari jalan. Kalau konsekuensinya berarti, Bu, jadi ada tugas yang sudah direncanakan jadi terlewat atau tidak terlaksana. Seperti itu, Bu. Memanage waktu sangat susah ya Bu. Ya solusi dan strategi tertentu. Tentunya semua itu tidak semulus yang kita bayangkan. Dan tentunya dalam menghadapi semuanya tentu ada hambatan-hambatan yang menghalanginya. Kira-kira nih Bu, apa ada cara lain untuk mengantisipasi hambatan-hambatan Ibu? Saya di sini itu berusaha, Bu, mengendalikan diri saya sendiri. Saya sering-sering mengusap dada, bersabar, dan juga beristighfar. Karena kalau tidak seperti itu saya bisa stres, Bu, ya, dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya apa yang kita kerjakan. Jadi terkadang kita sering mumet, ya, tidak bisa berpikir. Kemudian saya juga menerapkan teknik mindfulness, Bu, seperti yang kita pelajari pada modul sebelumnya, karena saya tidak ingin menjadi seperti Pak Eling ya Bu ya. Saya ingin lebih enjoy dan menikmati semua kegiatan saya, Bu. Kemudian juga saya ketika ada tugas tambahan, saya berusaha untuk menolak kalau saya merasa tidak mampu ya Bu. Kemudian berkomunikasi nih dengan rekan sejawat di sekolah maupun dengan kepala sekolah atau dengan yang lainnya, dan juga komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Seperti itu, Bu. Iya, bagus Bu. Betul ya, komunikasi itu memang sangat penting. Kemudian ide Bu Lilik tadi sudah bagus Bu, Ibu sudah lebih fokus dalam mengatur waktu. Itu sangat bagus. Kadang kita harus menolak nih Bu, tugas-tugas dari atasan. Tapi kan kita menolak itu bukan hanya sekedar menolak, tentu saja kita punya alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Apakah masih ada hal lain Bu untuk membantu menyelesaikan tugas Ibu? Selain itu juga bisa saja saya itu Bu dengan membuat catatan-catatan kecil atau dalam sticky note, atau melis mana nih yang batas waktunya itu atau penyelesaiannya itu akan berakhir, seperti itu Bu. Jadi saya membuat catatan kecil. Bagus Bu. Dengan rencana tadi Ibu membuat catatan kecil, membuat list dengan sticky note, itu sangat bagus Bu. Kemudian kalau memang rencana strategi Ibu sudah dibuat, kemudian goals-nya juga sudah ada, apa komitmen
Kalau komitmen sih saya akan menjalankan apa yang sudah jadi tugas utama saya atau prioritas utama saya. Kemudian saya bisa menolak tugas tambahan jika saya rasa saya keteteran atau saya merasa kurang mampu, Bu, karena kita pun ya Bu punya hak untuk menolak. Kemudian tadi saya sudah jelaskan, saya mulai membuat list jadwal kegiatan mana yang harus didahulukan atau diutamakan dengan membuat catatan-catatan kecil, ditempel dimanapun supaya kita lihat. Kemudian yang paling utama adalah meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak sekolah atau guru-guru yang lain, dan juga dengan orang-orang yang ada di rumah, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Bu. Betul memang. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman akibat tidak adanya komunikasi ya, Bu. Jadi apa tadi pokoknya sudah terdapat solusinya, Bu. Ibu Lilik bisa bertanggung jawab. Ibu Lilik bisa memahami inti dari semua masalah. Tidak lupa Ibu Lilik juga tadi sudah mencoba melakukan atau menciptakan kesadaran diri Ibu. Harus mencoba apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya ya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah saya akan mencobanya, Bu. Nah, Bu, kalau misalkan di tengah perjalanan rencana Ibu, ada yang lupa nih, Bu. Ada tidak yang akan mengingatkan Lilik? Yang mengingatkan sih, Bu, kalau di sekolah nih, Bu, rekan-rekan dekat saya mungkin ya, yang mungkin satu circle. Kemudian kalau di rumah sih keluarga, yaitu mungkin suami. Dan juga nih bisa saja Ibu Elis nih mengingatkan saya, karena Ibu Elis tahu apa permasalahan saya supaya saya tidak lupa nih dengan komitmen saya tadi. Seperti itu, Bu. Baiklah, kalau bersawal saya juga penting ya. Semua harus saling mengingat supaya tugas-tugas kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, begitu, Bu. Baiklah, rupanya perbincangan kali ini dari ini apa nih yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu sekarang ini saya sudah merasa plong nih, Bu. Sudah sangat sekali membantu nih Ibu Elis. Jadi saya semakin percaya diri, semakin yakin, dan juga semakin semangat nih untuk menjalankan tugas-tugas saya. Saya memulainya mungkin akan mulai besok untuk membuat jadwal atau list kegiatan, mana kegiatan yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Bu, ya, Bu Lilik. Dengan segera akan melaksanakan semua rencana-rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan setelah sesi kali ini, Ibu Lilik dapat menyelesaikan semua masalah Ibu ya, Bu. Iya, Bu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih nih Ibu Elis atas segala kesediaan Ibu membantu nih dan mendengarkan cerita saya pada hari ini. Sama-sama Bu Lilik. Saya doakan semoga aktivitas Bu Lilik selalu lancar. Semangat terus ya Bu Lilik. Semoga kita semua sehat. Amin ya robbal alamin. Banyak sesi kita cukup sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak,
untuk